Kalau di dalam takdir itu, di dalam nafas itu terdapat takdir, takdir taat, takdir maksiat, takdir nikmat, takdir bala. Semua berkumpul di situ. Nah, maka kalau kita mengetahui bahwa nafas kita ini terdapat takdir Allah, apapun yang akan terjadi di alam ini semuanya tidak akan terjadi tanpa ada takdirnya Allah. Kalau kita meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini itu karena ditakdirkan dan diqadhakan oleh Allah, maka kita wajib ridho dengan ketentuannya. Jadi kalau kita tidak ridho, berarti kita tidak percaya dan yakin kepada Allah. Nah, maka oleh sebab itu Allah ciptakan langit dan bumi ini hanya untuk supaya kita ini mengenal Allah. Dan kita pun sadar bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak mungkin semuanya itu selera dengan keinginan kita. Dan kita juga tidak bisa memukul rata agar orang-orang yang berinteraksi dengan kita itu sama dengan irama kita. Macam-macam irama musik ini, ada yang koplo, ada yang jazz, ada yang dangdut. Maka kita tidak bisa memaksakan agar orang itu seirama sama kita. Maka kita harus tahu bahwa irama-irama dalam kehidupan ini berbeda-beda. Semuanya itu terjadi karena takdir dan ketentuan Allah. Nah, di dalam sifat yang pernah kita pelajari, sifat 20 sifat-sifat Allah itu, di dalam takdir dan qada Allah itu terdiri menjadi 2 bagian. Jadi sifat-sifat Allah itu banyak. Di antara sifat yang banyak itu Allah bagi menjadi 2, yang disebut dengan tauhid fa'al. Tauhid fa'al ini adalah tauhid yang mentauhidkan perbuatan, yang mengesahkan perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Itu yang disebut namanya tauhid fa'al. Nah, di dalam tauhid fa'al ini terbagi 2. Yang pertama, Allah jadikan fa'al al-jamal. Yang kedua, Allah punya sifat fa'al al-jalal. Jamal itu artinya sifat kelembutan, keelokan, kebaikan, kasih sayang. Sedangkan al-jalal itu adalah sifat kebesaran, yang maha menyakiti, yang maha menyiksa, yang membawa mudarat. Itu sifat Allah. Nah, jikalau kita berjumpa sama orang yang lemah lembut, elok perkataannya, tutur katanya sopan, santun, nyaman, menyamankan, senang, menyenangkan, sejuk, menyejukkan, ketahuilah sesungguhnya dia sedang memakai sifat al-jamal, sifat yang penuh dengan kelembutan. Dan tidak jarang juga kita berjumpa dengan ada orang yang sombong, yang angkuh, yang kalau ngomong menyakitkan perasaan, kalau bertingkah laku melukai hati, kalau berbuat kasar. Nah, ini harus kita sadari bahwa ini juga sifat al-jalalnya Allah. Nah, semua yang terjadi itu, semua apa yang telah kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan itu terjadi karena sifat. Tukang bangunan itu bisa buat bangunan karena dia punya sifat mengerti tentang ilmu bangunan. Maka perbuatan itu berasal dari sifat. Maka perbuatan-perbuatan yang kita alami, yang sedang kita alami selama hidup ini tidak keluar dari sifat al-jamal dan sifat al-jalalnya Allah. Nah, jadi kita tidak perlu heran dan tidak perlu khawatir, karena semuanya itu sudah dalam genggaman, sudah dalam ketentuan Allah, dan kita tidak bisa keluar dari itu semua.
Nah, jikalau kita meyakini bahwa Allah itu punya sifat al-jalal, al-jamal, maka wajib ridho apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kita ada orang yang berbuat baik, kita bisa merasakan kita sedang diberikan oleh Allah sifat al-jamal. Kalau kita ada orang yang berbuat buruk kepada kita, merusak, zolim kepada kita, nah ini adalah sifat al-jalalnya Allah. Apabila kita membencinya, maka sama kita seperti membenci Allah. Apabila kita mencacinya, sama kita berarti mencaci Allah. Nah, itu semua nanti di akhirat akan dihisab.